Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Listianingsih, NIM 2521110, Program Studi Manajemen Bisnis Syariah 7A. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai laporan observasi dari Al-Amin Mart. Untuk materi yang pertama yaitu mengenai latar belakang dari bisnis retail sendiri. Bisnis retail merupakan suatu usaha penyaluran berbagai produk kepada konsumen untuk dikonsumsi sendiri. Bisnis retail merupakan bisnis yang sangat menjanjikan seiring meningkatnya kebutuhan konsumen. Untuk itu banyak pelaku bisnis yang mulai berlomba dalam meningkatkan strategi penjualannya. Perkembangan usaha retail yang berjenis minimarket di Kabupaten Sukoharjo meningkat setiap tahunnya. Salah satu minimarket yang ikut serta bersaing di sini adalah Al-Amin Mart. Al-Amin Mart merupakan salah satu bisnis retail yang berada di Dusun 2, Kartosuro, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo. Toko ini didirikan oleh Bapak Rano Susanto pada tanggal 3 Maret 2016. Untuk selanjutnya yaitu profil perusahaan dari Al-Amin Mart. Nama usaha yaitu Al-Amin Mart. Nama pemilik adalah Bapak Rano Susanto. Tahun berdiri 3 Maret 2016. Alamat usaha yaitu di Dusun 2, Kartosuro, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo. Sejarah usaha Al-Amin Mart merupakan salah satu bisnis retail yang berada di lingkungan kampus UIN Raden Mas Said Surakarta. Awal mula berdirinya yaitu pemilik sebelumnya mendirikan kos untuk mahasiswa. Kemudian ada lahan yang kosong dan berinisiatif untuk mendirikan toko dengan modal berasal dari dana pribadi sendiri. Arti dari Al-Amin Mart yaitu amanah, dan itu merupakan jargon dari toko itu sendiri. Untuk selanjutnya yaitu mengenai produk yang dijual di Al-Amin Mart. Di antaranya ada produk makanan dan produk minuman, produk kesehatan dan produk kecantikan, produk rumah tangga dan produk kebersihan, dan yang terakhir ada alat tulis kantor. Untuk selanjutnya yaitu mengenai aspek pemasaran. Di antaranya dari aspek produk, toko Al-Amin Mart memiliki produk yang sangat bervariasi dan harganya yang relatif sama dengan pasar. Produk yang mereka jual juga sesuai dengan kebutuhan mahasiswa maupun masyarakat sekitar. Untuk target pasar sendiri pada masyarakat sekitar dan mahasiswa kampus UIN Raden Mas Said yang berada di daerah Puncangan, Kartosuro. Aspek pemasaran selanjutnya yaitu mengenai promosi. Promosi pada Al-Amin Mart menggunakan spanduk yang diletakkan di depan toko dengan tujuan untuk menarik customer agar mereka tertarik dan membeli produk yang ditawarkan, serta untuk mendapatkan brand awareness dari calon konsumen. Selain itu, media promosi lain yang digunakan adalah Instagram. Aspek pemasaran selanjutnya yaitu mengenai distribusi. Toko Al-Amin Mart dalam menyediakan stok barang pada toko mereka bekerja sama dengan sales dengan jangka waktu 1 bulan sekali untuk menanyakan dan mensuplai barang. Dan untuk pelayanan pelanggan, toko Al-Amin Mart memberikan pelayanan yang baik dan memuaskan untuk pelanggan. Dapat dilihat dari karyawannya yang memberikan pelayanan dengan ramah, cepat tanggap, dan murah senyum, sehingga pelanggan merasa puas untuk berbelanja di toko tersebut. Dan untuk inovasi sendiri, toko Al-Amin Mart berinovasi dengan melakukan digital marketing untuk mempromosikan produk yang dijual melalui Instagram. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai sumber daya manusia yang ada di Al-Amin Mart. Struktur organisasinya yaitu ada pemilik toko, Bapak Rano, dan di bawahnya ada Mbak Mia Sari sebagai senior pegawai atau tangan kanan pemilik, dan di bawahnya lagi ada 2 pegawai part-time yang berasal dari mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta, dan jam kerjanya dilakukan secara shift. Untuk shift yang pertama yaitu shift pagi pukul 7 sampai jam 2 siang, dan untuk shift yang kedua yaitu pukul 2 sampai jam 9 malam. Untuk selanjutnya yaitu lokasi dari Al-Amin Mart. Usaha toko Al-Amin Mart ini yang didirikan oleh Bapak
Rano Susanto yang beralamatkan di Dusun 2 Kartosuro, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo. Lokasi usaha dari Bapak Susanto ini terbilang strategis karena letaknya yang berada di sekitar pemukiman warga yang padat penduduk. Dengan adanya toko Al-Amin Mart ini memudahkan masyarakat sekitar dan anak kos untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berikut ini merupakan tata letak ruang dari toko Al-Amin Mart. Gambar di samping merupakan layout dari toko Al-Amin Mart. Dari layout tersebut digambarkan dengan setengah lingkaran yang merupakan pintu masuk yang menghadap ke utara dan pintu masuk dari belakang yang menghadap ke timur. Untuk tata letak barang dan suasana toko dari Al-Amin Mart sendiri, yaitu penataan display barang pada Al-Amin Mart tidak ada aturan, tetapi dibedakan antara kosmetik dan produk yang lain. Barang yang memiliki harga jual tinggi diletakkan di depan agar mudah dalam jangkauan kasir, serta untuk meminimalisir adanya pencurian dan kerugian. Atmosfer dari toko Al-Amin Mart sendiri memberikan suasana toko yang tenang dan nyaman. Toko Al-Amin Mart menggunakan pencahayaan yang cukup baik dan ditambah dengan fasilitas AC yang sejuk ditambah iringan lantunan murotal Al-Quran sehingga menciptakan suasana yang bernuansa Islami. Dan untuk manajemen relasional Al-Amin Mart, toko Al-Amin Mart dalam menyuplai produk bekerja sama dengan sales dalam jangka waktu 1 bulan sekali untuk menanyakan stok barang dan menyediakan barang yang dipesan oleh toko Al-Amin. Tetapi tidak semua produk yang dijual di toko Al-Amin dari sales. Ada beberapa produk yang dibelanjakan dari toko grosir guna untuk memenuhi stok dari produk. Selanjutnya yaitu analisis perilaku konsumen. Konsumen Al-Amin Mart sebagian besar adalah mahasiswa, terutama anak kos dan masyarakat sekitar toko. Mereka lebih memilih belanja di Al-Amin Mart ketika ada kebutuhan mendadak yang tidak perlu membuang waktu untuk pergi ke toko lain atau swalayan. Terlebih lagi untuk mahasiswa kampus yang kos dan tidak memiliki kendaraan, sehingga Al-Amin Mart menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dan selanjutnya yaitu mengenai analisis pengelolaan bisnis retail. Dari segi produk yang dijual di Al-Amin Mart sudah cukup lengkap, akan tetapi dalam hal pembelian dan persediaan barang perlu dijadwalkan lebih rutin agar tidak kehabisan stok baru melakukan pembelian barang. Dan untuk dari segi penataan barang, Al-Amin Mart belum ada aturan yang baku, hanya membedakan antara kosmetik dan produk yang lain. Jadi barang belum tersusun sesuai dengan jenis, ukuran, dan harganya, sehingga konsumen tidak mudah untuk memahami penataan barangnya. Untuk analisis pengelolaan bisnis retail selanjutnya yaitu dari aspek pemasaran, media promosi yang dilakukan oleh Al-Amin Mart yaitu membuat spanduk di depan toko dan Instagram. Promo yang diberikan Al-Amin Mart yaitu free es teh batu untuk jam 12-14. Agar menambah minat beli konsumen, bisa ditambahkan promosi lain, seperti mengadakan diskon untuk produk-produk tertentu, misalnya produk yang kurang laku. Dan dari segi pelayanan yang diberikan di Al-Amin Mart juga sudah cukup baik dalam melayani konsumen saat berbelanja maupun dalam menangani berbagai masalah konsumen seperti komplain konsumen atau retur barang. Untuk yang terakhir yaitu mengenai kesimpulan dari observasi ini. Toko Al-Amin Mart merupakan bisnis retail yang terletak di dekat UIN Raden Masih Surakarta yang didirikan pada tahun 2016 oleh Bapak Rano Susanto. Toko ini berfokus pada memenuhi kebutuhan sehari-hari mahasiswa dan masyarakat sekitar. Produk yang dijual di toko Al-Amin Mart mencakup makanan, minuman, produk kesehatan, kecantikan, kebutuhan rumah tangga, dan alat tulis kantor. Secara keseluruhan, pengelolaan bisnis retail pada Al-Amin Mart sudah cukup baik dan layak. Namun, ada beberapa hal yang sebaiknya dilakukan Al-Amin Mart seperti meningkatkan promosi secara efektif sehingga konsumen bisa mengetahui produk-produk yang tersedia serta memberikan diskon produk untuk menarik minat konsumen.
Dan pengelolaan stok barang yang semula menggunakan metode manual, sebisa mungkin menggunakan sistem yang lebih modern. Pada elemen interior seperti kebersihan di luar toko dan tempat parkir hendaknya diperbaiki dan lebih diperhatikan. Selain itu, Al-Amin Mart juga harus memperhatikan produk, harga, pelayanan, dan saluran distribusi, perilaku konsumen, dan lingkungan fisik yang selama ini telah dilakukan Al-Amin Mart untuk mempertahankan loyalitas pelanggan. Demikian presentasi yang hanya dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.